Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ustadz Ahmad Zaini Dahlan terkait topik Corona. Kita tahu bahwa virus Corona ini penyebaran sangat luar biasa dan dampaknya juga sangat luar biasa. Banyak tanggapan masyarakat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan ini azab, ada yang mengatakan ini ujian, ada yang ini peringatan. Kita akan berbincang dengan Ustadz Ahmad Zaini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus, virus Corona saat ini sudah menyebar sangat luar biasa Gus. Penyebarannya begitu masif, dampaknya luar biasa. Lalu sebenarnya kalau ini yang peringatan buat siapakah peringatan ini Gus? Ya, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku seiman, saudaraku sebangsa setanah air, terima kasih sebelumnya. Ini memang sangat liar sekali, dalam tanda kutip, tentang tanggapan atau anggapan satu fenomena kejadian. Kalau ini dikatakan sebagai musibah non alam atau bencana non alam, bahkan bencana alam sekalipun banyak sekali orang-orang yang beranggapan ini adalah sebagai azab untuk masyarakat sekitar, sebagai musibah, sebagai ujian dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, karena yang menggerakkan semua ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang pasti yang paling tahu tujuannya ini untuk apa, untuk mengapakan, pasti hanya Allah yang paling tahu. Walaupun memang Quran, hadis Rasulullah menunjukkan bahwa ketika kejadian-kejadian luar biasa itu terjadi, maka ada kalanya itu sebagai azab dan lain sebagainya. Cuma sebagai seorang manusia biasa yang kita hanya bisa belajar dari tinggalan para ulama-ulama salaf dan dari Rasulullah, tentu kita hanya bisa menerka untuk apa dan untuk siapa. Tapi menurut kami yang paling bijaksana dalam menanggapi satu fenomena kondisi kejadian semacam ini, bagi kami sangat tidak etis untuk kita menuduh apakah ini ujian atau bahkan ini sebagai azab, sebagai menghancurkan kelompok manusia atau tertentu. Ini saya rasa pertanyaannya di mana kemanusiaan kita. Yang paling penting bahwa dalam menghadapi satu kondisi, satu kejadian, ini kita nggak perlu mengomentari atau menuduh sana sini. Untuk apa? Untuk siapa? Nggak perlu. Yang penting siapapun dalam menghadapi semacam ini, semuanya adalah objek, semuanya terkhitobi oleh Allah. Baik itu yang terkena secara langsung ataupun kita yang alhamdulillah oleh Allah diselamatkan dari musibah-musibah semacam itu. Amin, amin, amin. Tapi karena kita sebagai orang yang alhamdulillah masih punya nurani, kita ikut bersedih dengan satu kejadian semacam itu. Artinya itu juga diarahkan kepada kita, bukan hanya kepada para korban. Sekali lagi, bahwa masalah apakah ini sebagai musibah atau ujian atau apapun, ini kita kembalikan kepada masing-masing individu dari siapapun yang memandang hal ini. Oh, jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini azab untuk kelompok tertentu, itu udah bisa Gus ya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang paling tahu tujuannya ini untuk apa. Ya. Apakah untuk menghancurkan kelompok tertentu atau untuk memperingatkan kelompok yang lain? Yang pasti itu semua dimungkinkan. Tapi kita tidak bisa mendikte kehendak Allah. Kita tidak bisa kira-kira Allah ngarep neng ini. Siapa kita? Siapa kita? Yang paling penting, saya yakin di antara para korban yang terkena bencana ini, baik itu bencana sebelum-sebelumnya, itu banyak di antara mereka yang ternyata justru orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Iya, iya, iya. Apakah mungkin, apakah begitu beraninya kita mengatakan itu azab untuk mereka? Orang dicintai oleh Allah ya. Padahal mereka dicintai oleh Allah. Betul, sebenarnya jadi korban dalam kondisi ada di lingkungan itu, tapi dia dalam kondisi sedang bermunajat kepada Allah. Apakah itu juga azab bagi mereka? Kan tidak juga. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan ini. Kalau ini kita rasakan sebagai bentuk kelalaian kita dari dulu, dengan adanya kejadian ini kok kita kembali ingat kepada Allah. Justru setelah ada kondisi semacam ini, ada bencana semacam ini, membuat kita semakin mendekat kepada Allah, semakin baik kualitasnya di hadapan Allah. Nuwun sewu, ini nikmat bagi kita dan bagi mereka yang punya perasaan yang sama. Tapi begitu juga bagi orang-orang yang dalam kondisi munajat, kondisi iman kepada Allah,
kondisi membenarkan kebenaran-kebenaran Allah dan Rasulullah, dalam kondisi yang sama dia kok tertimpa oleh musibah, bencana semacam itu. Ini juga nikmat bagi mereka. Kenapa? Karena ini sarana mereka untuk nuwun sewu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, 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 amin. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ini azab bagi individu-individu yang pada saat ini terjadi, bukan hanya bencana alam, bukan hanya musibah, apapun penyebab kematiannya, ketika dalam saat malaikat Israel mengambil nyawa kita dari dalam raga kita dalam kondisi maksiat, dalam kondisi lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu azab, tidak menunggu musibah. Ya. Berarti ini azab untuk orang-orang tertentu, bahkan bisa jadi nikmat bagi orang tertentu. Iya, tinggal kita menyikapinya. Setelah ini kita mau apa? Akan tidak ada gunanya kejadian ini bagi orang-orang kita yang setelah ini kita sama sekali tidak berpikir, kita tidak ada kemajuan, tidak ada tafakurnya, tidak ada tadaburnya. Tidak ada gunanya kejadian ini bagi orang-orang kita yang hanya berpikiran semacam itu. Makanya dalam video sebelumnya kita menyampaikan, kita buktikan kalau ini betul-betul ujian, apapun bentuknya, maka kita buktikan setelah ini selesai, setelah ini hilang dari muka bumi ini, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin tekun, semakin meramaikan tempat-tempat ibadah, bukan sebaliknya, hanya meramaikan tempat-tempat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata. Terima kasih Gus. Ya. Sahabatku, itulah tanggapan dari Ustadz Ahmad Zaini Dahlan terkait fenomena saat ini. Fenomena ini mungkin bisa jadi musibah bagi orang tertentu dan bisa jadi nikmat orang-orang tertentu dan bisa pula jadi peringatan bagi orang tertentu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.